Hai Sobat Film, selamat datang di channel Radar Film. Gimana kabarnya semua? Semoga sehat-sehat dan lancar rezeki kabeh ya coy. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari film yang berjudul Pinocchio yang rilis pada tahun 2022 ini coy. Film ini disutradarai oleh Robert Zemeckis dan dibintangi oleh Tom Hanks, Joseph Gordon sebagai Jimmy Cricket, Benjamin Evans sebagai Pinocchio, dan masih banyak yang lainnya. Film ini mengisahkan perjalanan boneka kayu yang ingin menjadi anak manusia. Ia pergi jauh dari ayahnya untuk menemukan jati dirinya. Bagaimanakah perjalanan dari sang boneka kayu ini? Ya udah coy, tanpa banyak bicit lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Gaskan! Film dibuka dengan diperlihatkan seekor jangkrik yang bernama Jimmy, yang menceritakan awal cerita yang luar biasa yang pernah dialaminya. Cerita ini dimulai pada zaman dahulu, di mana Jimmy yang merupakan tunawisma yang kesepian, ia berkeliling desa untuk mencari tempat tinggal. Pada suatu malam yang dingin, Jimmy sampai di sebuah desa dan menemukan rumah seorang pengukir kayu yang bernama Geppetto, yang tinggal bersama kucingnya yang bernama Figaro dan ikan emas yang bernama Gleo. Geppetto terlihat sedang sibuk membuat boneka kayu kecil berdasarkan putranya yang sudah meninggal. Jadi dia membuat boneka kayu itu semirip mungkin dengan anaknya, agar bisa mengobati rasa rindunya terhadap putra tercintanya. Lalu tiba-tiba seorang pria yang bernama Bagong kemudian mendatangi toko Geppetto. Kedatangannya ingin membeli salah satu jam buatan Geppetto, tetapi dia menolak untuk menjualnya, karena banyak nilai sentimental dalam membuat jam tersebut. Setelah Geppetto menyelesaikan boneka tersebut, kemudian ia memberikan nama Pinocchio. Dikarenakan bahan untuk membuatnya dari kayu pinus dan dibuat menyerupai anak laki-lakinya. Geppetto lalu mencoba memainkan boneka Pinocchio itu dan menakut-nakuti Figaro sampai akhirnya Figaro memberi isyarat bahwa sudah saatnya Geppetto menyalakan semua jamnya untuk menghentikan semua aktivitas Geppetto. Semua jam di rumah Geppetto kemudian dinyalakan, di mana beberapa karakter Disney dipajang untuk menghias jam tersebut. Ketika Geppetto bersiap-siap untuk tidur, dia tidak sengaja melihat sebuah bintang paling terang melalui jendelanya. Geppetto menyebut bahwa itu adalah bintang harapan. Lalu Geppetto pun segera membuat sebuah harapan. It's the wishing star. Star I see tonight. I wish. Di saat Geppetto sudah mulai tertidur pulas, muncul sebuah cahaya yang memantul ke dalam boneka Pinocchio yang membuatnya hidup. Jimmy yang melihatnya pun terkejut dan mencoba berbicara dengan Pinocchio. Tetapi Pinocchio agak aneh karena ia hanya bisa mengulang apa yang Jimmy katakan. Bersamaan dengan itu, datanglah peri biru dari bintang harapan. Ia menggunakan sihirnya untuk melepaskan tali yang ada di tubuh Pinocchio, serta memberikan sedikit sihir agar Pinocchio memiliki pola pikir layaknya manusia. Pinocchio juga diberitahu untuk menjadi anak laki-laki yang baik, jujur, pandai menabung, dan tidak jadi beban keluarga. Sang peri juga mengangkat Jimmy sebagai penasehat bagi Pinocchio agar dia tetap patuh pada ayahnya. Dan ketika peri pergi, Geppetto pun terbangun. Ia merasakan ada yang aneh di rumahnya dan segera mencari keanehan itu bersama Figaro. Di saat Geppetto bertanya kepada Pinocchio, Geppetto langsung terkejut karena Pinocchio bisa berbicara dan hidup seperti anak pada umumnya. Did you hear anything? I sure did. Did you hear something, Figaro? Hello, Pops. Geppetto benar-benar tidak menyangka bahwa permintaannya bisa terkabul. Sejak saat itu, Geppetto menjalani hari-harinya bersama Pinocchio, sampai akhirnya Geppetto memiliki niatan untuk menyekolahkan Pinocchio, agar dia bisa memiliki masa kekanak-kanakan pada umumnya. Pada suatu pagi,
Geppetto mengirim Pinocchio ke rombongan anak-anak yang hendak berangkat sekolah. Geppetto memberikan buku pelajaran dan menyuruh Pinocchio untuk memberikan sebuah apel kepada gurunya. Geppetto juga berpesan kepada Pinocchio agar segera pulang setelah sekolah selesai. Kemudian, Pinocchio dengan semangatnya pergi mengikuti rombongan anak-anak tersebut. Sementara itu, Jimmy yang sedang tertidur langsung terbangun setelah Geppetto mengatakan Pinocchio berangkat sekolah. Jimmy segera pergi untuk menyusul Pinocchio, tetapi ia tertinggal sangat jauh. Lalu tanpa sengaja bertemu dengan seekor burung camar yang bernama Sofia. Jimmy meminta pertolongan kepada Sofia agar ia mengantarkannya kepada Pinocchio. Sleep on the job, huh? Who knew they were outsourcing Di sisi lain, terdapat dua hewan penipu bernama Hans John dan Gideon yang tidak sengaja melihat Pinocchio berjalan di belakang anak-anak bersekolah. Hans terkejut ketika mengetahui bahwa Pinocchio adalah boneka kayu yang hidup. Kemudian berencana menipu Pinocchio dan menjualnya ke tempat sirkus milik Stromboli. Mereka mendekati Pinocchio dan berakting sebagai orang yang bisa dipercaya. Hans menjanjikan ketenaran kepada Pinocchio jika ia mau bergabung dengannya. Pinocchio tentu saja tertarik, karena menurutnya, ketenaran juga bisa membuat ayahnya bangga. Ketika Pinocchio hampir mengikuti Hans, Sofia dan Jimmy datang. Jimmy sengaja mendarat di topi Hans yang membuat Gideon mengeluarkan sebuah palu dari jasnya lalu memukul kepala Hans hingga pingsan. Jimmy kemudian berpindah ke topi Gideon yang membuat Gideon memukul kepalanya sendiri. Setelah semuanya terkapar, Jimmy memberitahu Pinocchio, jika kamu ingin menjadi anak laki-laki yang sejati, maka kamu harus melakukan perintah ayahmu. Pinocchio pun kembali ke jalan yang benar dan berangkat bersekolah bersama Jimmy. Saat Pinocchio memasuki kelas, ia malah dikeluarkan oleh gurunya, di mana guru tersebut mengatakan bahwa sekolah hanya untuk anak-anak sungguhan. Wah, rasis guru nih. Hans dan Gideon lalu datang menjebak Jimmy ke dalam toples dan meyakinkan kembali Pinocchio untuk bergabung dengan mereka. Sedangkan di rumah, Geppetto mulai khawatir karena Pinocchio belum juga pulang, padahal jam sudah menunjukkan pukul 5 sore. Geppetto pun terpaksa keluar rumah bersama Cleo dan Figaro untuk mencari keberadaan Pinocchio. Sementara itu, Pinocchio kini sudah bergabung dengan pertunjukan Stromboli yang bersiap-siap untuk melakukan pertunjukan besar pertamanya. Pinocchio bertemu dengan wanita yang bernama Fabiana, yang merupakan mantan penari di sirkus tersebut. Kakinya terkilir yang membuatnya mengalami cedera kaki. Tetapi, ia masih bisa tampil menggunakan boneka balerinya bernama Sabina. Pinocchio kemudian keluar untuk tampil di depan orang-orang, tetapi ia terpeleset yang membuat hidungnya tersangkut di papan panggung. Hal itu membuat Pinocchio ditertawakan oleh banyak orang. Untung saja Sabina datang membantunya. Pinocchio kemudian kembali menari bersama boneka-boneka lainnya dan berhasil membuat penonton menyukainya. Di pertunjukan kali ini, Stromboli benar-benar mendapatkan uang yang banyak. Setelah pertunjukan selesai, Stromboli memasukkan Pinocchio ke dalam sangkar agar ia tidak bisa pergi. Sementara itu, Geppetto tiba di area sekolah untuk mencari keberadaan Pinocchio, tetapi ia tidak menemukannya. Dia juga tidak mendengar Jimmy yang berteriak memanggil dia. Fabiana yang kasihan terhadap Pinocchio kemudian mencoba membebaskannya. Fabiana berkata kepada Pinocchio bahwa dirinya sudah muak menjadi budak Stromboli. Ia memiliki impian, yaitu membuat panggung sendiri tanpa adanya Stromboli. Saat Fabiana hendak membebaskan Pinocchio, tiba-tiba Stromboli datang dan langsung mengunci sangkar Pinocchio dengan gembok. Kereta itu lalu melewati area sekolahan di mana roda belakang tidak sengaja meloncatkan sebuah kerikil dan mengenai toples Jimmy. Sehingga Jimmy dapat membebaskan diri lalu menaiki kereta tersebut untuk menolong Pinocchio. Well, I'll
see. Ketika Jimmy bertemu Pinocchio, Pinocchio berpura-pura untuk tidak menginginkan ketenaran atau berbohong kepada Jimmy. Kebohongan tersebut malah membuat hidungnya tumbuh lebih panjang dari biasanya. Pinocchio lalu melihat gembok di samping pintu. Ia pun memanfaatkan kebohongannya untuk mencapai kunci tersebut. Dan setelah mendapatkan kuncinya, Pinocchio meminta maaf kepada Jimmy. Dan hal itu ternyata bisa membuat hidung Pinocchio kembali normal. Pinocchio dan Jimmy kemudian melakukan perjalanan pulang. Tetapi di tengah jalan, mereka tersangkut kereta lain yang berisikan beberapa anak laki-laki dan perempuan. Pak Kusir dan seorang bocil yang bernama Lemwitch lalu mengundang Pinocchio untuk bergabung bersama mereka untuk pergi ke sebuah tempat di mana di tempat itu kita bisa bebas melakukan apapun yang kita mau. Tempat itu bernama Pulau Kesenangan. Pinocchio awalnya menolak, tetapi Pak Kusir yang marah mulai mencemooh Pinocchio sebagai orang yang sok baik. Akhirnya, Pinocchio yang malu dan tidak enak hati dengan terpaksa menyetujui untuk bergabung. Go. Di tempat lain, Geppetto bertemu dengan Sofia yang memberikan selebaran kertas Pulau Kesenangan. Sofia memberitahu Geppetto bahwa Pinocchio ada di sana. Singkat cerita, Pinocchio dan anak-anak tiba di Pulau Kesenangan. Pinocchio diperlihatkan bagaimana Pulau Kesenangan menjadi taman hiburan yang penuh dengan semua yang diinginkan anak-anak. Seperti minum ciu, menghancurkan fasilitas sekolah, memberikan hinaan yang tak pantas, joget TikTok sepuasnya, top up diamond tanpa harus dimarahi orang tua, dan mencuri apapun yang mereka inginkan. Pinocchio dan Lemwitch kemudian bermain karambol di sebuah bar, di mana Pinocchio menjadi khawatir bagaimana tentang anak-anak berperilaku bodoh. Di saat itu juga Jimmy datang, tetapi Lemwitch segera memukulnya yang membuat Jimmy terpental dan masuk ke sebuah saluran bawah tanah. Di bawah tanah, Jimmy menemukan tambang garam, di mana anak-anak diubah menjadi seekor keledai dan digunakan oleh makhluk uap hitam misterius sebagai budak. Ternyata alasan mereka dibawa ke tempat ini untuk dijadikan budak dan keledai adalah simbol yang menggambarkan sebuah kebodohan. Lemwitch juga mulai berubah menjadi keledai, begitu pula dengan Pinocchio yang mengikuti jejak mereka. Di saat itu juga Jimmy datang dengan memakai petasan. Jimmy dan Pinocchio lalu melarikan diri dengan melompat ke lautan, kemudian berenang ke pulau seberang. Pagi harinya, Pinocchio dan Jimmy tiba di rumah, tetapi mereka menemukan bahwa Geppetto tidak ada di dalam rumah, serta barang-barang miliknya juga sudah hilang. Bersamaan dengan itu, Sofia datang. Sofia memberitahu bahwa ayahnya telah menjual barang-barang berharganya untuk menyelamatkan Pinocchio. Ia terpaksa membeli sebuah kapal guna menyeberang ke lautan untuk sampai ke Pulau Kesenangan. Dari sini kita bisa tahu ya coy, betapa besar pengorbanan orang tua ketika anaknya terkena musibah. Lanjut. Pinocchio dan Jimmy lalu pergi ke sebuah dermaga untuk mengejar ayahnya. Di saat itu juga kereta Stromboli melintas. Pinocchio dan Jimmy segera bersembunyi di bawah jembatan. Kereta itu kemudian berhenti dan mendekati Pinocchio. Ternyata suara langkah kaki itu berasal dari Fabiana yang memberitahu Pinocchio bahwa Stromboli tadi malam telah ditangkap oleh polisi. Fabiana kali ini yang memegang kendali atas pertunjukan boneka tersebut. Dan dia merasa terhormat jika Pinocchio mau bergabung dengannya. Namun sayangnya, Pinocchio tidak bisa bergabung karena dia harus pulang kembali kepada ayahnya. Tindakan tanpa pamrih ini ternyata menyebabkan telinga dan ekor Pinocchio menghilang. I can't think of anything more wonderful. My donkey ears are gone. And your tail. Hope so. Pinocchio lalu mengucapkan selamat tinggal kepada mereka. Dan setelah mereka pergi, Pinocchio dihampiri oleh Sofia. Pinocchio lalu mengambil sebuah tali dan meminta Sofia untuk menarik talinya agar ia bisa berlari di atas air. Pinocchio, Jimmy, dan Sofia akhirnya menemukan Geppetto di tengah lautan.
Pinocchio menceritakan sebuah petualangan yang penuh makna yang dialami oleh dirinya. Namun, saat Pinocchio hampir mendekati Geppetto, tiba-tiba muncullah makhluk laut raksasa yang menelan mereka. Found out you sold all your clocks to buy a bunch of Room! It's mushroom! Jimmy dan Sofia yang berada di luar mencoba membuka mulut monster tersebut, namun tidak bisa. Di dalam perut monster, Pinocchio memiliki sebuah ide untuk mengeluarkan mereka dari sana, yaitu dengan menyalakan sebuah api untuk membuat monster tersebut batuk. Setelah api menyala dan asap mulai tebal, monster itu pun batuk dan membuat mereka keluar dari sana. Namun sayangnya, perahu milik Geppetto terbelah menjadi dua. Di saat itu juga, monster kembali melihat mereka dan mulai mengejarnya. Pinocchio kemudian menggunakan kakinya seperti kitiran dan segera mengendarai kapal menuju sebuah goa. Pinocchio akhirnya berhasil masuk ke dalam goa, sedangkan monster itu pingsan saat menabrak mulut goa. Setelah Pinocchio tersadar akibat sebuah benturan, dia mendapati Geppetto sudah tak sadarkan diri. Pinocchio pun mulai putus asa dan menangisi ayahnya. Tetapi, air matanya membuat Geppetto terbangun. Say something! Geppetto berkata kepada Pinocchio bahwa ia telah membuktikan bahwa dirinya adalah anak laki-laki sejati. Dan mereka pun mulai berjalan pulang. Terlihat juga Pinocchio mulai berubah menjadi manusia sungguhan. Lalu, film Pinocchio 2022 ini pun selesai. Itu tadi alur cerita dari film Pinocchio ini, coy. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya. Ya udah coy, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Come on.